Berapapun jajan? 3 ini tuh ya. Oh lagi aja nih kan. Itu mantap. Jauh gue. Apa sana panas itu lah Dapat makan ya. Iya. Kan aku kan wong loro. Kumpul kan dua kan. Kumpul pasar kok. Oke. Ya, boy. Tambah satu lagi. Enggak cilik masuk. Tapi ye. Cilik gitu. Nomor tuh. Mana? Iya. Pak. Jauh. Sip. Dan Yudhistira Sarjana S1 Universitas Bojonegoro 2011-2012. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Dr. Haji Muhammad Taha SHMI, kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bojonegoro atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Pembantu Rektor 1, 2, dan 3, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dekan, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen serta para tamu undangan yang berbahagia. Adapun susunan acara dalam seminar akademik mahasiswa Fakultas Hukum dan Yudhistira Sarjana S1 Universitas Bojonegoro 2011-2012 adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Acara inti. 4. Doa. 5. Penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Suyono Bojonegoro, Bapak Dr. Haji Muhammad Taha SHMI, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Bojonegoro atau yang mewakili, yang dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Rektor 2 Ibu Tri Astuti Handayani SHMA, Bapak dan Ibu Dekan di lingkungan Universitas Bojonegoro yang hadir, saudara para pembantu dekan, Bapak Hukum Universitas Bojonegoro yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, dan para mahasiswa yang saya banggakan, dan segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro yang berbahagia. Untuk mengawali, marilah kita bersama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan yang sangat berbahagia
berbahagia ini, kita sekalian Sivitas Akademika Fakultas Hukum dapat melaksanakan program di semester genap tahun akademik 2019-2020, yaitu berupa seminar akademik mahasiswa sarjana strata 1 Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro pada tahun akademik 2011-2012. Bapak Rektor atau yang mewakili yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada seminar akademik ini merupakan program kerja Fakultas Hukum yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa tahap akhir. Karena seminar ini mempunyai bobot SKS 2 SKS. Oleh karena itu para mahasiswa wajib mengikuti, dan dalam seminar akademik memang sudah diprogramkan akan membahas bidang ilmu pengetahuan hukum, utama hukum tata negara, hukum Islam, dan hukum pidana. Ketiga bidang ilmu hukum ini wajib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembantu rektor PR2 dan PR3, Tri dan Pak Firman, Pak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yasir Desa MSI Tumono, lalu kuliah pada tahun orang Dr. Yasir BA dari kacau. Sama-sama mereka sudah menyebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam dan hidayah tersanjung kepada juga kita bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, hari ini adalah merupakan hari yang setengah sejarah bagi saudara-saudara, karena kemarin sudah ujian skripsi. Hari ini setelah seminar akademik, setelah itu judisium nanti mau judisium Pak Dekan, judisium zaman jenengin judisium. Jadi merupakan tahapan semifinal. Nanti finalnya adalah pada saat saudara-saudara ini sudah oleh rektor, sehingga proses-proses yang sudah saudara lalui adalah ini menandakan, menunjukkan bahwa saudara-saudara adalah kuliah pulang, sehingga walaupun sekarang banyak dekan naiknya, alangkah ininya apabila anda nanti semua ditunjuk dada untuk menjadi narasumber atau menjadi sambutan dada, harus siap. Ini yang kita harapkan. Sehingga demikian, maka hukumnya saudara wajib untuk alma mater ini hebat. Jangan sampai alma mater ini tercoreng karena saudara-saudara. Misalnya disuruh naik panggung dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara yang ketiga, acara inti, yaitu pembacaan makalah oleh penyaji. Acara kami serahkan kepada moderator. Kepada saudara Lutfi dipersilahkan. Bapak narasumber dan teman-teman serta para tamu undangan. Perkenalkan, saya sebagai moderator memberikan sebuah tata tertib cara penyampaian dan lalu lintas dari sebuah diskusi. Tata tertib seminar atau diskusi adalah pertama, penyaji membacakan atau memaparkan makalahnya selama 10 menit dan diberi kesempatan buat teman-teman untuk menanyakan 1 termin 3 pertanyaan, didiskusikan dengan penyaji kedua dan ketiga. Moderator adalah sebagai pengatur lalu lintas sebuah diskusi. Jadi mohon nanti tertib pertanyaan nanti angkat tangan dan saya akan mencoba mengarahkan diskusi ini dengan baik dan sehat. Sebuah diskusi ini akan lebih baik bila telepon dimatikan atau di silent. Terima kasih. Untuk kesempatan pertama saya persilakan penyaji yang masih belum memenuhi rasa keadilan, terutama untuk masyarakat kecil ya. Untuk masyarakat kecil yang notabene tidak punya kapital atau uang untuk memperoleh keadilan. Berbalik dengan mereka yang berkapital besar. Selama ini berkembang banyak orang yang bermodal besar itu kalau bermasalah aman-aman saja. Dalam arti mereka bisa membela diri. Yang disampaikan penyaji tadi adalah rasa ketidakberpihakan hukum terhadap orang-orang kecil. Jadi hukum di Indonesia ini kecenderungannya itu berpihak kepada orang-orang yang berduit ataupun berdasi. Jadi kalau ya yang berdasi tapi yang bukan moderator. Salah mungkin contohnya banyak sekali koruptor yang bebas, sedangkan pencuri ayam atau pencuri pisang yang ada 1 bundul itu bisa kena 6 bulan. Mungkin itu yang sebagai rangsangan untuk teman-teman sebagai bantuan catatan untuk bertanya. Jadi saya kasih kesempatan untuk kelompok dari Mas Fakul maupun Pak Tamim untuk bertanya, menyanggah, menambahi atau apapun juga monggo. Saya silakan mulai dari kelompoknya Pak Fakul. Kasus pencurian biji kakao yang diduga dilakukan oleh Mbok Minah di Purwokerto. Ini saudara menganggap ini adalah diskriminatif, contoh diskriminatif hukum, gitu Pak ya? Yang saya tanyakan begini, pencurian berapapun besarannya, kisaran besar pencurian itu tetap pelanggaran pidana. Ketika itu sudah diproses oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, kenapa ini dibilang diskriminatif? Kenapa yang dibilang diskriminatif itu tidak ketika ada kasus korupsi besar kemudian tidak diproses, itu yang diskriminatif? Kenapa yang dipersalahkan yang kasus ini? Padahal kasus ini sudah sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana. Saya kira begitu Pak Moderator, mohon dilanjutkan. Oke, terima kasih. Saudara penyaji, kalau boleh saya simpulkan, pertanyaannya adalah kasus yang disampaikan oleh Mbok Minah itu secara tahapan hukum
mulai penyidikan sampai putusan itu sudah memenuhi syarat ketika Bu Mina itu dijatuhi hukuman sekian bulan. Artinya memang terbukti bersalah. Terjadi proses penyidikan sampai ke persidangan memang terbukti bersalah, dan di dok itu menurut Mas Matu itu memang sudah memenuhi rasa keadilan karena memang sudah terbukti bersalah gitu. Nah, pertanyaannya di mana letak ketidakadilan ketika proses hukum itu sudah berjalan mulai tahapan-tahapannya ketika sampai itu berjalan dengan baik. Ya, mohon dijawab dengan singkat dan jelas. Mohon. Oke, saudara moderator, sebelum saya jawab, mungkin ada rekan saya dari kelompok 1 yang bisa menjawab. Monggo silakan. Keberpihakan keadilan. Jadi mari kita berkaca bahwa selama ini untuk memenuhi rasa adil ini kita harus berpandangan kepada naluri. Jadi keadilan sesuai dengan hati nurani. Di mana apabila ini tidak memenuhi unsur hati nurani, maka menurut pandangan secara umum akan menimbulkan kecurigaan terhadap diskriminatif itu. Nah, di sini terletak kasus beberapa yang disampaikan terkait dengan pelanggaran hukum, kemudian pelaksanaan dari penegakan hukum itu sendiri, sehingga rasa yang timbul antara simpati dan empati ini mengingat bahwa sering sekali kita mendengar, membaca, melihat banyak sekali kasus-kasus pada penegakan hukum itu di kacamata masyarakat kurang sesuai atau tidak memenuhi rasa adil itu sendiri, sehingga mereka berpandangan bahwa kasus-kasus yang kecil apabila diproses sesuai dengan hukum yang ada, bahkan itu tidak melanggar dari hukum sendiri, maka dianggap diskriminatif. Terima kasih. Pak Sigit yang mau menambahkan atau membantu dari Pak Sigit. Oke, kalau gitu saya mau menambahkan, sebenarnya kasus seperti Bu Mina, kita melihat faktor ya, banyak faktor di situ, faktor sosial namanya. Bu Mina ini keadaannya tidak mampu, satu. Keduanya, dia mencuri itu kalau 3 biji itu jelas bukan untuk mencari keuntungan ya, saya kira. Itu cuma untuk makan lah, tombol pengen istilahnya. Nah, kita tidak bisa menyalahkan proses peradilannya dalam hal ini, tapi aparatnya dalam proses pertama mestinya di tingkat penyidikan ya, di kepolisian, mungkin di polsek seperti itu. Di polsek itu kan memang ada reskrim, tapi juga ada namanya bimas ya. Ada bimas kan. Saya kira untuk kasus seperti Mbak Bu Mina ini cukup ditangani oleh bimas, tidak perlu sampai ke reskrim yang intinya sampai menyeret ke pengadilan. Saya kira ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini mungkin pemilik pabriknya, pemilik perkebunan, bisa memaafkan. Nah, untuk itu tugas kepolisian ya, sama mestinya itu dia yang menengahi itu untuk kasus ini, tidak perlu sampai ke proses peradilan. Walaupun tindakan pencurian itu memang salah dan memang harus ada hukuman, tapi kita lihat pencuriannya ini tidak ada unsur mengambil keuntungan. Saya kira begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan proses penanganan. Saya jadi bertanya-tanya, batasan garis yang jelas itu di mana sih ketika kita mengedepankan nurani sama hukum, gitu loh. Karena sang pelapor itu merasa dirugikan, dan ketika dia melapor itu sudah menulis unsur-unsur sebagai pelapor yang merasa dirugikan.
tugas kepolisian sebagai pengayom. Artinya sebagai pengayom itu kan netral terhadap pelapor maupun si pelapor maupun terlapor. Pertanyaannya, garis yang jelas terkait dengan nurani dan tugas seorang polisi gimana? Mungkin ini adalah pertanyaan untuk Pak Sigit terkait tugas Dimas sama Kasat Reskrim. Kapan sih seorang polisi itu harus memberikan bimbingan tanpa apakah punya hak untuk ini jangan dilaporkan, ini jangan dilaporkan Pak, ini keluarga saja. Pertanyaannya, apakah memang seorang polisi yang dilapor oleh warganya itu mempunyai hak untuk mengatakan seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, ketika di meja depan Dimas yang disampaikan Pak Sigit tadi memberikan sebuah bimbingan bahwa ini sudah berproses secara hukum, apakah serta-merta pelapor itu tidak bisa mengurungkan niatnya atau tetap hak dari pelapor bahwa meskipun dibimbing saya tidak bisa menerima dan tetap melaporkan? Artinya bahwa unsur ketidakadilan ketika hartanya diambil itu kalau tidak salah itu kan cuma 250 perak itu kan sudah kena pidana gitu. Artinya unsur untuk dipindahkan sudah jelas gitu kan. Ya, ini Mas Lutfi interupsi. Kita jangan terlalu melebar ke masalah lain. Saya ingin fokus ke kata-kata diskriminasi ini. Saya ingin mengejar di Pak Sigit. Berani-beraninya Anda mengatakan polisi itu diskriminasi. Mereka bekerja dengan profesional sesuai hukum acara pidana dan kitab undang-undang hukum pidana. Jadi dalam undang-undang pencurian itu tidak ada batasan kalau sekian tidak harus diproses. Kalau hanya untuk makan tidak usah diproses. Kalau untuk mengumpulkan kain tidak ada seperti itu. Jadi pertimbangan itu tidak ada. Jadi ketika ada laporan dia harus diproses sesuai prosedur. Mestinya menurut saya kita nggak usah politisi polisi yang menangani kasus kecil seperti itu, karena itu memang sesuai dengan hukum acara. Yang perlu kita kritisi kasus-kasus besarnya. Kenapa ketika ada kasus korupsi kepolisian tidak serta-merta aktif untuk menindak itu secepat mungkin? Saya kira itu yang perlu dimasukkan. Itulah diskriminasinya terletakkan di situ, bukan kasus kecilnya tapi kasus besarnya. Saya kira begitu Pak Sigit, pendapat saya. Silakan teman-teman yang lain. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang menyanggah atau menambah dari keterangan Pak Sigit atau dari Mas Fatkul. Tadi saya mencoba untuk memperjelas sebenarnya letak diskriminatifnya di mana ketika itu sudah memenuhi untuk dilakukan Mas Fatkul. Jadi mungkin Mas Tadi bisa silakan lanjut. Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa letak diskriminatif ini menurut kacamata masyarakat. Mereka yang melihat beberapa kasus besar bisa begitu saja melengah. Kemudian apabila terjadi kasus kecil tapi itu dituntut dilakukan penegakan hukum sesuai aturan, maka itu dianggap diskriminatif dan tidak memberi rasa adil. Itu tadi yang saya sebutkan. Kemudian terkait dengan hal itu, yang dimaksud saudara menyaji bahwa mereka sebagai penegak hukum memiliki peran masing-masing di daerah, di wilayah. Ada yang namanya disampaikan di masyarakat. Jadi di sini kita bisa membedakan tindak pidana yang dilakukan itu apakah memang merupakan satu profesi. Jadi seorang maling kecil pun kalau itu profesi mesti ditindak. Kemudian seorang maling kecil pun kalau itu dengan tujuan untuk memberikan keuntungan memperkaya diri juga harus ditindak. Ini maksud saudara penyaji. Tapi kalau dia melakukan tindak kejahatan kecil hanya untuk memenuhi rasa lapar dan untuk memberikan memberikan penyambungan hidup kepada keluarganya, maka tugas
wewenang dari Bimas tadi memberikan mediasi kepada korban, kepada pelapor sebelum diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan pandangan kepada masyarakat bahwa masyarakat kecil tidak diberikan rasa adil di dalam penegakan keadilan. Itu maksud dari ngaji. Terima kasih. Oke, terima kasih. Artinya bahwa kasus pidana kecil maupun besar itu perlakuan proses hukumnya itu harus disamakan, kan begitu. Mungkin dari kelompoknya Pak Tamim, sebelum nanti kita biar disebutkan sama bapak-bapak dan ibu narasumber. Terima kasih. Kemudian juga sama seperti yang dikatakan soal diskriminasi itu sudah berulang kali kita melihat dalam media cetak, media elektronik, dan kita dengar pada lingkungan kita baik di wilayah kabupaten dan seluruh nasional. Sebabnya apa dari diskriminasi itu? Karena hukum di negara kita ini masih dipengaruhi oleh unsur-unsur yang lain, baik itu pre-kemanusiaan dan selanjutnya dipengaruhi oleh unsur politik, dan selanjutnya yang pasti unsur keadilan pasti. Jadi unsur-unsur itu mempengaruhi dalam penegakan hukum negara kita yang pasti. Karena itu jangan kaget dan jangan terkejut kalau ada diskriminasi hukum, karena masih dipengaruhi hal-hal yang seperti itu. Sebabnya apa? Semua yang ada di dunia ini pasti ada yang kuasa, tapi ada yang lebih kuasa di antara yang kuasa. Yang kuasa itu apa yang di dunia ini? Orang kuasa, orang berkuasa sudah punya kuasa. Orang yang saya Nina, Universitas Aswarda. Terhormat Bapak Yayasan, Bapak Mentor, 3 Bapak Dekan dan Bapak Ibu Menantu Dekan. Di sini kami perlu menambah bahwa makalah dari hukum pidana dengan judul proses peradilan yang memenuhi rasa keadilan ini bagus sekali, perlu dibahas bersama bahwa sebagaimana contoh kasus yang telah disampaikan tadi, pencurian yang kecil, ya pencurian bako ini tidak jauh, atau Bojonegoro di sini juga pencurian pisang. Ini tentunya kita harus melihat bahwa tidak karena berapa besarnya, berapa kecil atau berapa jumlahnya, kan, tapi tingkah laku perbuatan tindak pidana seseorang itu kan harus memenuhi unsur dari alat-alat bukti yang sah. Karena apa? Dengan penahanannya sudah cukup membuat seseorang itu berjerat. Kalau pencurian satu pisang, tapi kalau tiap hari, tiap bulan pisang berkurung di ablasi, ya, ditaruh karung, itu merupakan perbuatan tindak pidana. Itu ya. Jadi intinya bahwa pelaku-pelaku tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana itu pastinya harus dipidanakan. Jadi maksud dari diskriminatif dan lain-lain ini karena ada penegak hukum dari tingkat penyidikan. Dari tingkat penyidikan, penyidik kalau tidak pidana umum yaitu polisi. Kalau tidak pidana khusus bisa penyidik polisi, bisa kejaksaan. Korupsi itu bisa kejaksaan, KPK dan lain-lain. Di sini yang perlu kami tambahkan bahwa seseorang yang melakukan
berikutnya harus memenuhi unsur dari tersangka tersebut. Kalau kita menyebut tersangka ini dalam tingkatan penyidikan ya, kalau terdakwa itu kalau sudah di persidangan. Jadi ada 5 alat bukti, transaksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri. Nah, apabila penyidik, penegak hukum, polisi, apabila kurang cukup bukti, tidak memenuhi unsur dari perbuatan yang dilakukan, buktilah misalkan itu juga tidak dilanjutkan perkara itu. Dan apabila sudah cukup bukti, tentunya penyidik polisi melimpahkan ke kejaksaan. Apabila jaksa masih membutuhkan bukti-bukti yang sah, penyidik polisi itu kurang bukti, itu dikembalikan oleh jaksa namanya P19. Dan apabila sudah dipenuhi yang petunjuk dari kejaksaan, itu polisi akan memenuhi dari petunjuk tadi dan dilimpahkan lagi. Kalau sudah lengkap BAP-nya namanya P21. Jadi sudah dirasa lengkap itu namanya P21 ya. Terus nanti apabila sudah P21, tersangka itu akan dilimpahkan ke kejaksaan namanya tahap 2. Nah, kalau sudah dirasa cukup bukti dan lengkap, dilimpahkan ke pengadilan. Pengadilan akan menyidangkan dan melalui hakim, dan jaksa akan mendakwakan dari dakwaan tersebut. Nah, apakah hakim ini menolak terbukti apa tidak? Hakim tidak boleh menolak, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain. Jadi kita harus tahu dan ingat bahwa asas legalitas itu ya. Jadi pasal 1 ayat 1 bahwa suatu perbuatan baru dapat dihukum setelah kekuatan pidana dalam undang-undang ditetapkan lebih dahulu. Saya kira itu mungkin masukan dari kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 kata bukti yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah peradilan, dan yang kedua adalah keadilan. Ini 2 kata kunci. 2 kata kunci, keywordnya adalah peradilan dan keadilan. Saudara sekalian, setelah saya mencermati makalah ini, sebetulnya itu hanya proses. Apakah suatu tindak pidana itu dapat diproses sesuai dengan hukum pidana atau tidak? Karena setelah saya mencermati ini, saya ingat dengan sebuah peraturan Mahkamah Agung RI Perma nomor 2 tahun 2012. Ini Perma ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada waktu Pak Harifin Tumpa selaku Ketua Mahkamah Agung menjelang 1 hari akan pensiun. Jadi beliau Ketua MA Pak Harifin Tumpa 1 hari menjelang pensiun itu membuat kejutan, yaitu mengeluarkan sebuah Perma nomor 2 tahun 2012. Ini menyikapi tentang beberapa tindak pidana yang nilai kerugiannya itu kurang dari 2.500.000. Kurang dari 2.500. 2.500.000. Oleh karena itu di sini ada penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Jadi ada batasan. Perma nomor 2 tahun 2012 ini memberikan batasan. Kerugian dari tindak pidana pencurian kurang dari 2.500.000 ini dapat diproses dengan acara cepat, dan terdakwa tersangka tidak boleh ditahan. Isi dari Perma itu. Namun Perma itu tidak mengikat di lembaga kepolisian dan tidak mengikat di lembaga kejaksaan. Oleh karena itu, walaupun ada pencurian yang sekarang ini kurang dari 2.500.000 kerugiannya, tetap ditahan oleh polisi dan tetap ditahan oleh jaksa, karena Perma ini adalah hanya berlaku di lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini dalam praktek hukumnya begitu. Mengapa? Karena Perma ini sebetulnya adalah merubah aturan-aturan hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalam salah satu pasalnya, yaitu pada pasal 3
setiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1, ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Yang dulu itu adalah nilai kerugiannya 250 rupiah, dilipat gandakan menjadi 1000 kali menjadi 2,5 juta. Sebelum perma ini yang kerugiannya itu ada kurang dari 250 rupiah tidak dapat diproses. Nah, oleh karena itu perma ini adalah melipat gandakan dari 2.250 rupiah menjadi 2,5 juta. Kemudian dalam menangani perkara tidak pidana yang didakwa dengan pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas. Dan di sini disebutkan apabila terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan apapun perpanjangan penahanan. Ini sudah terbukti di peradilan. Namun demikian dalam praktek hukumnya, walaupun kerugiannya kurang dari 2.500.000, tersangka masih ditahan baik oleh penyidik polisi maupun oleh dalam tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Ini keyword yang harus kita perhatikan di dalam makalah ini adalah peradilan dan keadilan. Apakah nilai kerugian itu kurang 2.500.000, proses berjalan ini merasa ada rasa keadilan atau tidak? Itu saudara sekalian yang dapat saya tambahkan. Dan mungkin ada tambahan dari Bapak Dr. Haji Muhammad Tolha dalam kesempatan yang sangat baik ini. Saya silakan. Terima kasih. Jadi sudah banyak sekali dikupas. Saya menilai dari hidup tidaknya seminar tadi sudah bagus. Dan hidup, cuma sebetulnya terbalik. Jadi yang mempertahankan hukum baik, hukumnya Indonesia bagus di sini yang ngolok-ngolok, cuma kebalik tadi. Mestinya sini yang unggul-unggul hukum Indonesia bagus, sing elek-elek sini sebetulnya, cuma kebalik. Bertahan, bertaruh apakah menguasai. Dan inilah pentingnya kenapa di Fakultas Hukum ini harus ada seminar akademik. Ini tidak hanya menjadi suatu mungkin, tapi pembelajaran bagi kita semua. Walaupun yang tidak ngomong sama sekali, paling tidak, oh begini. Untuk menyingkat atau menghemat waktu, langsung saja. Pada kesempatan ini kelompok 2 mengambil tema poligami dalam Islam. Bisa dilihat di layar proyektor. Poligami dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian poligami. Poligami yang di Jawa itu dinamakan wadok. Kalau biasanya santri itu menyebutnya musna atau sulasa dan ruba. Apa pengertiannya? Yaitu kebolehan bagi suami untuk beristri lebih dari 1, artinya 2, 3, atau 4. Dasar hukumnya apa? Di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 3 itu ada firman yang berbunyi fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'lamu. Ini adalah dalil naklinya. Jadi sesuatu yang ditulis di dalam Al-Quran itu pasti benarnya. Tapi yang kadang salah itu dalam penerapannya, pemahamannya. Nah, dalam poligami ini sudah jelas bahwa poligami itu menurut Islam betul-betul diperbolehkan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dasar hukum yang kedua berikutnya adalah di undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pada ayat pasal 3 ayat 2 itu juga disebutkan bahwa kemungkinan berpoligami itu ada. Buktinya di situ disebutkan peradilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang
sampai 10. Ini buktinya di gambar ini. Zaman kuno pun sudah ada poligami. Jadi tidak modern saja sebelum Islam. Maaf ya, ada gambarnya yang saya sensor ya. Jadi ayat itu tidak memberikan pembolehan, tapi cuma membatasi bahwa poligami itu makna 2 sulasa 2 maksimal 4. Itu pertama pemahaman dari ayat itu. Berikutnya adalah kedua, pada firman itu jika kamu takut ada fa'in khiftum, dalilnya begitu. Apabila kamu takut, mengandung makna jika kamu mengetahui. Ini berarti siapa yang yakin atau menduga, bahkan menduga keras tidak akan berlaku adil, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Itu syarat-syaratnya dalam apa? Fa'in khiftum, apabila kamu khawatir atau menduga nanti saya kalau poligami nggak adil, maka poligami itu tidak diperbolehkan secara syariat. Meskipun seumpama tetap poligami sah akadnya, akan tetapi ketika dia tidak bisa berlaku adil, maka dia tetap akan mendapatkan dosa. Sementara orang melarang poligami ini menjelaskan tentang orang-orang yang melarang poligami dengan alasan dampak buruk yang diakibatkannya. Biasanya kalau ada orang poligami, biasanya ada perceraian, anaknya terlantar. Ini akibat, ya. Mengakibatkan madharat yang bukan saja menimpa istri-istri, seringkali saling cemburu berlebihan, tetapi juga menimpa anak-anak, baik akibat perlakuan ibu tiri maupun perlakuan ayahnya sendiri. Tapi dampak-dampak seperti ini tidak bisa menggugurkan kebolehan orang berpoligami, meskipun ada dampak-dampaknya. Dampak-dampak ini ada itu karena orang yang melakukan poligami itu kurang bisa memahami tentang apa arti dan tujuan poligami yang sesungguhnya menurut syariat Islam. Katakanlah Rasulullah dulu pernah poligami, itu tujuannya tidak ingin mengumbar nafsu, tapi tujuannya ingin menolong para janda-janda yang ditinggalkan mati perang oleh suaminya. Jadi itu nilai-nilainya, tujuannya seperti itu. Tidak seperti yang sekarang terjadi. Tujuannya adalah hanya ingin mengumbar nafsu. Sekarang menyikapi rencana revisi UU perkawinan. Ketika agim poligami kemarin, kemudian setelah itu ada perceraian dengan teknik, ini ada rencana oleh pemerintah untuk merevisi UU perkawinan. Mungkin karena SBY pengen poligami nggak keturutan nggak wani, atau karena dampak masyarakatnya khawatirnya poligami semua. Tapi yang jelas poligami, SBY punya inisiatif untuk revisi UU ini. Ini bagaimana kelompok kami menyikapi rencana? Menurut kami, revisi ini tidak perlu, karena di UU nomor 1/1994 itu sudah sangat ketat persyaratannya orang berpoligami. Ada 3 persyaratan. Pertama, istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Kedua, punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ketiga, karena lupa saya. Pokoknya ada 3 syarat. Dan itu kalau diterapkan tidak mungkin orang Indonesia berpoligami. Minim sekali 0,1% kalau nggak salah. Cuma sekarang itu orang berpoligami tidak dicatatkan di KUA, tetapi dengan cara kawin siri. Itulah dampaknya. Saya kira cukup. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini makalah yang benar-benar hot, hangat, dan mungkin mengundang banyak pertanyaan dari kaum pro maupun kontra, dari Hawa maupun Adam. Poligami, banyak sekali orang sangat alergi atau anti terhadap poligami karena merasa haknya sebagai perempuan tertindas atau terampas. Tapi sebagai kaum Adam, ini adalah sebuah keniscayaan karena memang sudah diatur undang-undang maupun di Al-Quran. Jadi beratnya
Islam. Ini sangat menarik. Saya berharap teman-teman bisa menggali dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fatkul. Mas Fatkul tadi menyampaikan dengan sangat bersemangat. Jadi saya berharap teman-teman juga punya semangat yang sama untuk bertanya atau menggali lebih dalam apa yang sudah disampaikan. Bapak Rektor atau yang mewakili, Bapak Dekan beserta Bapak Guru Pembantu Dekan, Bapak Ketua Yayasan Sudirno, teman-teman mahasiswa-mahasiswi semester 6 tahun 2011-2012. Mohon izin untuk menyampaikan makalah dari kelompok 3 yang judulnya adalah Hukum Tata Negara. Langsung saja pada pokok permasalahan. Pada bab 1 latar belakang. Untuk menyampaikan hukum tata negara di sini, kelompok 3 mengambil dari atau menyoroti isu predikat istimewa yang dicanangkan oleh daerah Jakarta, terutama menyangkut mekanisme dalam pemilihan kepala daerah di provinsi. Meskipun demikian, hal itu sebetulnya sudah diwacanakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 ketika beliau ingin ada gagasan untuk mencalonkan presiden di pemilu tahun 2004. Bab kedua tentang bab 3 tentang pembahasan. Dari sisi pembahasan ini, kelompok 3 menyampaikan yaitu tanggapan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, beliaunya Doeman Shah Johan menegaskan pemerintah akan mendengar aspirasi rakyat Yogyakarta yang keberatan dengan rancangan undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Jadi pemerintah sendiri sebetulnya untuk mengangkat RUU tidak asal serta-merta, namun juga berdasar dari isu atau suara-suara dari masyarakat atau rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Ini merupakan suatu antisipasi tentang pemilu tahun 2014 yang menetapkan gubernur jika dilihat dari faktor sejarahnya memang untuk Yogyakarta sebaiknya gubernur dilakukan dengan sistem penetapan. Jadi itu melihat dari bergabungnya daerah negara waktu itu, negara Yogyakarta ke NKRI. Rancangan undang-undang keistimewaan Yogyakarta yaitu mengenai pemerintah dalam rancangan undang-undang tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta tetap mengusulkan suksesi gubernur melalui pemilihan secara demokrasi. Itu pun jelas tadi di depan atas dasar pemerintah itu adalah pemerintah berdasarkan dari hasil surveinya mengantongi 71% masyarakat Yogyakarta mendaki sistem demokrasi. Jadi itu dari beberapa makalah ini pada intinya itu yang perlu saya sampaikan sehingga dari teman-teman peserta seminar bisa membaca sendiri dan mungkin kalau kurang jelas nanti bisa dipertanyakan di sini dan kebetulan moderator sendiri juga dari kelompok 3. Sementara itu yang bisa kami sampaikan dan selanjutnya kesempatan kami serahkan kepada moderator untuk memimpin acara seminar tentang masalah hukum tata negara ini. Ya, terima kasih buat Pak Tamim. Intinya begini teman-teman, mungkin bisa saya tangkap itu Yogyakarta itu sama pemerintah dan ini presiden mau dibuat rancangan undang-undang bahwa kepala daerah gubernur sama wakilnya itu dipilih secara demokratis langsung dengan dasar bahwa masyarakat Yogyakarta itu menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan bukti survei 71,sekian% menginginkan itu. Tetapi sejarah itu berkata lain bahwa Hamengkubuwono ke-9 dan itu Yogyakarta itu adalah sebuah negara yang berdaulat, bergabung
dengan Indonesia itu setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Ini menjadi sebuah polemik, apakah keistimewaan Yogyakarta itu perlu digugat atau tidak, atau memang kita pertahankan dengan alasan bahwa kita menghargai sebuah perjalanan sejarah. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk masing-masing kelompok. Satu teman saya bagi 3 pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan Suyoto Bojonegoro yang saya hormati, Bapak dan Ibu Pembantu Rektor yang saya hormati, Saudara para pembantu dekan Fakultas Hukum dan segenap sivitas akademika Fakultas Hukum yang saya muliakan. Alhamdulillah, untuk menyikat waktu, saya selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro akan menyampaikan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro tentang kelulusan surat yudisium mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro tahap akhir untuk tahun akademik 2011-2012 yang nanti akan dibacakan oleh saudara pembantu dekan 1. Oleh karena itu, tolong segera saudara memperhatikan dengan baik apakah nama saudara dipanggil atau tidak. Kalau dipanggil itu adalah yang lulus, dan yang belum dipanggil masih menunggu proses untuk kelulusan. Saya persilahkan saudara pembantu dekan 1 untuk membacakan surat keputusan dekan tentang kelulusan yudisium ini. Surat keputusan nomor 020-FH-Angka-7-2012 tentang yudisium sarjana Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro tahun akademik 2011-2012 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro menimbang A. Bahwa berdasarkan hasil ujian akhir semester yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro untuk menetapkan kelulusan mahasiswa tingkat sarjana strata 1 semester genap tahun akademik 2011-2012, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan. B. Bahwa berdasarkan rapat tim penguji dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro dan pejabat struktural Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus sarjana hukum semester genap tahun akademik 2011-2012 mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 323/U/2000 tanggal 25 Desember tahun 2000. 4. Kalender akademik Universitas Bojonegoro tahun 2011-2012. 5. Statuta Universitas Bojonegoro. 6. Hasil rapat yudisium
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro tanggal 12 Juli 2012 memutuskan menetapkan satu, bahwa terhitung mulai berlakunya surat keputusan ini mengesahkan lulusan sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro yang namanya tercantum dalam keputusan ini. Dua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 13 Juli 2012. Ditandatangani Dekan Fakultas Hukum Dr. H.M. Yasir SH MSI. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro nomor 020 garis miring garis miring FH garis miring UB garis miring angka rumah 7 garis miring 2012 tanggal 13 Juli 2012. Nama-nama yang dinyatakan lulus sarjana S1 Fakultas Hukum sebagai berikut. 1. Adit Imron, sarjana hukum. 2. Eri Mayasari. Dimohon untuk berdiri. Berdiri itu lagi nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa. 3. Henry B. Lastiono. 4. Nina Marta Rahayu. 5. Ahmad Fahrur Syukuri. 6. Muhammad Feriansyah. 7. Slamet Buti Raharjo. 8. Susanti. 9. Erna Susanti. 10. Kamidun. 11. Resi Vitika Sari. 58. Sigit Hari Yuwono. Pembacaan surat keputusan selesai. Terima kasih kepada saudara pemerintah satu yang telah membacakan surat keputusan, dan kepada saudara-saudara yang dinyatakan lulus, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktu, kami akhiri dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kepada Bapak Ketua Yayasan, kepada Bapak Ketua Yayasan, itulah yudisium dari Seminar Akademik, dan mohon kepada Bapak Ketua Yayasan untuk menutup acara ini secara resmi. Dari kami, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun tadi sudah dibacakan tapi belum dikukuhkan oleh Pak Dekan, dikukuhkan aja, dikukuhkan jawaban saudara menjadi regulasi. Nanti biar secara formal. Setelah itu monggo nanti langsung dipercetakan, Pak. Pesan ke Bapak.
Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan. Memang dengan pembacaan surat keputusan itu sudah sah menjadi sarjana. Memang tadi belum disebutkan sarjana hukum karena di tulisannya itu belum ada S-nya di SK itu. Oleh karena itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara saya kukuhkan menjadi lulusan sarjana hukum. Terima kasih. Assalamualaikum.